Hari ini gue kedatangan seorang penyanyi jebolan Indonesian Idol Special Season. Ini dia Anggi Marito. Di sini Anggi bercerita bagaimana dia sempat stres oleh hate comments dari netizen sampai sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak terduga. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, hari ini seperti biasa sebelum kita mulai gue pengen promo-promo dulu nih. Baju yang gue pakai, yes, Daniel tetangga kamu official merchandise. Sekarang ini udah ada di DMN official merch di Tokopedia. Dan mungkin kalau misalnya kalian agak ribet gitu ya, langsung aja ini foto QR code ini. Dan akan membawa kalian ke official shopnya kita. DMN official merch. Jadilah bagian dari tribe kita. Tribe tetangga-tetangga yang saling menyayangi, selalu menyangga, bukan menyanggah. Well guys, sekarang kita udah punya tamu yang sangat spesial dari Indonesian Idol Special Season. Makanya tamunya spesial juga. Ini dia Anggi Marito. Hai Anggi. Hai Kak Daniel. Ya, Indonesian Idol Special Season ya. Iya, Karena spesial banget gak ada gue di situ. Oh ada sih. Oh ada. Sebentar tapi. Sebentar. Tapi Anggi apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik Kak. Kak Daniel apa kabar? I'm great. It's so good ya. Maksudnya kita bisa ngobrol di sini, lebih mendalam di sini. Yeah. Sayangnya bukan di panggung Indonesian Idol. Iya. Ya kan? Tapi kamu saat itu jadi juara ketiga ya. Betul. You know what? Something. Gue baru aja sih beberapa hari ini ngobrol gitu ya. Karena banyak yang sempet nanya sama gue. Nil lu kenapa sih cabut dari Indonesian Idol? Ini mumpung karena ada Anggi aja nih. Gue jarang banget share ini juga. Tapi gue memang gak tahu kenapa pada saat itu emang udah saatnya cabut dari Indonesian Idol. Gue ngerasa emang waktunya untuk gue mundur. Tapi abis itu manajer gue bilang kayak, wah Nil, lu sebenarnya bisa impact orang banyak banget dari atas panggung Indonesian Idol. Iya betul. Ya kan? Betul. Itu saat sebelum gue cabut tuh. Tapi setelah gue cabut, kalau misalnya gue bandingin sama YouTube channel ini, Daniel Mananta Network, dan ketika masa-masa gue di atas panggung Indonesian Idol, menurut gue impactnya dan buahnya lebih besar ketika di sini. Daniel Mananta Network sih. Jadi kayaknya emang benar-benar Tuhan udah berencana banget, makanya gak ada gue sayangnya di special season. Tapi kita masih ketemu beberapa minggu lah ya. Pas Boy lagi sakit tuh. Iya. Betul. Oh my goodness. But how was the experience? Karena lu sendiri sebenarnya lu dulu sempat ikutan The Voice juga. Iya betul. Habis itu Indonesian Idol dan beberapa talent show sebelumnya ya? Cuma 2 sih Kak. Cuma 2 itu ya? Oke. Tell me a little bit more about yourself. Kayak waktu kecilnya gimana dan lain-lain gitu. Origin story-nya Anggi. Sebenarnya waktu kecil itu bermulanya dari aku les piano sebenarnya. Oke. Karena biasa anak-anak kecil kan mamanya suka maksa gitu. Kamu harus les ini gitu. Right. Nah mama aku maksa ayo les piano gitu. Right. Mau gak mau harus ya ikut gitu. Dan waktu kecil juga mama sempat ikut paduan suara kan. Dan kalau di gereja tuh aku selalu ngeliatin mama lagi latihan. Dan tanpa aku sadari aku suka ngikut-ngikutin gitu. Ini di Jakarta nih? Di Batam waktu itu. Masih aku kecilnya di Batam. Terus abis itu waktu aku sambil main piano, aku tuh sambil nyanyi-nyanyi dikit. Guru aku denger, guru aku bilang ke mama kayak gini, Bu kayaknya Anggi punya bakat nyanyi deh, kenapa kita gak terusin aja gitu. Akhirnya mulai di situ belajar dikit. Dan aku inget banget pertama kali aku nyanyi di depan orang itu waktu ada ulang tahun gereja aku seprovinsi. Dan itu ditonton sama ribuan orang, satu provinsi. Dan aku masih kecil banget, masih kayak kelas 3 SD deh. Wow. Aku nyanyi sama Greta Sihombing waktu itu. Oh my goodness, oke. Dan nyanyi Amazing Grace, itu pertama kali. Oh pertama kali banget. Pertama kali. Umur berapa? Umur kelas 3 tuh umur berapa ya? Umur 9 ya, 9, 10 kali ya. 8 atau 9 tahun. Gitu. Ya. And sejak saat itu you were kayak kecanduan nyanyi terus. Jadi suka. Iya betul. Nyanyi di depan orang. Betul, jadi kayak bener-bener udah mulai berani ikut lomba, berani nyanyi-nyanyi di gereja gitu-gitu aku udah berani waktu itu.
So masa kecil lu sendiri tuh how would you describe it? Apakah ambi banget kah? Lu anak pertama atau kedua? Anak tunggal kebetulan. Oh iya, iya. Soalnya kan kalau misalnya Anggi itu kan artinya adik ya. Kok tahu sih Kak? Oh iya, Kok tahu? ada tim research. Oh ada. Makanya pertanyaan jebakan sebenarnya. Anak pertama atau kedua? Oh tunggal, kenapa namanya Anggi? Iya. Aduh, karena sebenarnya kalau orang Batak itu kan berharap punya anak laki-laki ya. Right. Karena punya anak laki-laki itu pride mereka tuh kayak Ya. gitu ya. Ya. Jadi makanya aku dinamain Anggi dengan harapan aku tuh punya adik laki-laki gitu. Oh. Tapi ternyata Tuhan ngasihnya cuma satu doang. Oh. Gitu ceritanya. Seriously, padahal orang tua nyoba juga gitu, masih nyoba. Tapi akhirnya benar-benar cuma dikasihnya Anggi aja gitu. Iya. Oh. Satu. Oke. Dan so how is it? Kayak ketika gue gak tahu ya, maksudnya emang ketika sebuah keluarga mengharapkan punya anak laki-laki cuman yang munculnya Anggi gitu. Yang munculnya anak cewek. Satu lagi gitu. Yang aku lihat ya dari mama sama papa ya mereka tetap bersyukur sih. Maksudnya gak ada yang kayak jadinya marah. Maksudnya jadinya gak sayang sama aku atau gimana, gak ada. Mereka sayangnya tetap full 100%. Tapi di samping itu mereka juga tetap berusaha gitu loh. Gimana caranya biar gue dapet anak laki-laki lagi gitu. Cuman ternyata Tuhan kasih cuma satu. Dan papa tuh pernah bilang ke aku waktu itu. Aku mulai ikut-ikut lomba dan segala macam, mulai dewasa lah waktu itu. Papa bilang, papa bangga sama kamu. Meskipun papa punya anak satu, tapi kamu bisa bikin bangga kita semua kayak gitu. Papa waktu itu pernah bilang kayak gitu. Jadi yang aku lihat mereka bersyukur dan memang mereka selalu support aku dalam segala hal. Dan mereka juga selalu kasih 100% kasih sayang mereka ke aku gitu. Itu normal gak sih seorang bapak Batak bilang bangga sama anaknya? Enggak dong. Kan kalau biasa bapak-bapak Batak tuh gengsinya tinggi. Oke. So it's something out of the ordinary ya? Iya, makanya aku juga kaget dan terharu juga. Kenapa nih bapak gue nih bisa bilang begini gitu. Wow. Itu berarti dia beneran bangga, dia beneran bersyukur gitu. Why do you think? Karena memang dari dulu itu papa juga tipikal orang yang gengsian ya Kak. Jadi kayak gak mau mengekspresikan rasa dalam hatinya ke orang-orang gitu. Dan itu pertama kali aku melihat dan mendengar papa bilang kayak gitu. Makanya jadi aku rasanya langsung kayak ada motivasi dalam diriku untuk kayak aku harus bisa bikin mereka lebih bangga lagi nih gitu. Ya. Dan maksudnya the fact that tadi Anggi juga bilang kalau misalnya itu gak normal untuk seorang bapak-bapak Batak mengungkapkan hal tersebut gitu ya. Bukan Batak aja sih, kayaknya Chinese juga sih. Oh gitu. Ya, kayaknya generasi sebelumnya itu menurut gue emang mereka itu gak ada buku parenting, belum ada. Jadi betul. Mereka berusaha menjadi orang tua yang terbaik tanpa mendapatkan knowledge apa-apa. Apalagi sekarang ini kan kayaknya dengan sosial media, dengan semuanya lah ya, gila, kita informasi itu di mana-mana, sehingga kita itu mungkin ya intinya sih mau baca dan pengen tahu bagaimana sih cara menjadi orang tua yang baik dan mungkin yang bisa menunjukkan rasa sayang ke anak gitu ya. Tapi kalau misalnya orang dulu tuh belum ada informasi seperti ini kan. Jadi mereka kiblatnya pasti ke orang yang sudah terdahulu. Betul, gitu. Misalnya kakeknya Anggi gitu ya misalnya. Iya betul banget ya. Dan itu lebih parah lagi, mereka gak ngasih lihat emosi sama sekali gitu. Flat ya. Betul. Anak itu investasi gitu. Anak itu investasi. Betul. Ya makanya, so I think it's very amazing. Dan gue ngerasa justru kalau personally kalau gue ya, waktu anak gue lahir, gue benar-benar nggak tahu gimana menjadi orang tua, dan di situ gue akhirnya mulai mendekati diri sama Tuhan. Dan di situ hidup gue udah mulai berubah. Jadi karena gue sebisa mungkin mempunyai hubungan sama Tuhan, sehingga setiap kali gue mau ngelakuin apa sebagai orang tua, gue nanya dulu gitu. Nanya dulu ke Tuhan kayak ini boleh gak sih? Gue ngomong kayak gini boleh gak? Gue tadi pagi aja gue sebagai seorang suami pun masih doa dulu sama Tuhan gitu. Mau ngomong something ke istri gue yang lumayan sensitif gitu. Boleh gak? Kayak gitu. Is this what a good husband would do atau enggak kayak gitu. So gak tau ya, gue mungkin ngerasa kayak the fact that bokap lu juga bisa mengucapkan hal tersebut karena dia mempunyai kedekatan yang spesial banget sama Tuhan juga sih. Ya betul. Is that ya? Ya itu benar. Oke. Benar. So keluarga lu seberapa dekat emangnya sama Tuhan?
Kalau keluarga aku kebetulan mama tuh dulunya sebelum nikah sama papa tuh di gereja Batak, gereja Kristen Batak, di mana itu kan ya keras ya, lumayan keras ya. Dan setelah nikah sama papa, mama pindah ikut papa, ikut ke Pantai Costa waktu itu, gereja Pantai Costa. Dan yang aku dengar cerita dari papa mama juga, mereka dari dulu setelah menikah mereka tuh setiap pagi selalu doa pagi, beston pagi. Wow. Dan itu sampai aku lahir, sampai aku gede, itu gak boleh kelewatan satu hari pun. Karena papa pernah bilang ke aku, kamu gak boleh turun dari ranjang sebelum kamu doa dulu sama Tuhan. Oh, wow. Gak boleh menjalani hari-hari tanpa doa dulu sama Tuhan. Sampai sekarang nih masih? Sampai sekarang. Oke, wait. Kalau misalnya ngecek, biasanya kan orang ngecek handphone dulu tuh. Dia begitu bangun tidur gitu. Iya. Aduh, Instagram gue gimana, likesnya gimana. Tapi lu gak boleh even ngecek handphone sebelum doa dulu sama Tuhan atau gimana? Sebenarnya nggak boleh, cuman kadang ya masih bandel juga ya. Jadi kadang kayak masih ngeliat dikit gitu. Tapi emang keluargaku kayak gitu. Meskipun misalnya paginya ke skip, kita malam tetap ngumpul bareng, kita doa gitu sebelum tidur. How is that affect you akhirnya? Aku merasa ketika pagi-pagi udah berdoa sama Tuhan, udah renungan juga, itu rasanya hari-hari itu kayak lebih enak gitu jalaninnya. Kadang tuh misalnya karena aku sekarang sendiri di Jakarta juga, kadang kalau ke skip gitu doa, kayaknya hari-hari tuh capek gitu Kak. Ketika ada masalah tuh kayaknya kok puyeng, rumit gitu loh, kayak gak dapet jalan keluar. Tapi ketika aku pagi-pagi udah doa dulu sama Tuhan, udah renungan dulu, hari-hari tuh rasanya enak banget, plong banget. Dan ketika ada masalah pun, Tuhan tuh kayaknya cepet banget ngasih jalan keluarnya, kayak gitu. Wow. Kayak kadang-kadang kita suka ngeremehin ya kekuatan dari doa ya. Yes, betul. Misalnya khususnya gitu ya, gue gak tahu ini mungkin yang lagi nonton juga relate gitu atau pernah ngerasain juga gitu. Ketika kita lagi dihadapin sama sebuah masalah, kadang-kadang kita pengen doa nih. Atau gue doa aja ya, gue tanya sama Tuhan ya. Tapi ada suara lagi, gila masalah segede ini, lu pikir bakal terselesaikan hanya dengan doa? Gitu kan? Betul. Dan akhirnya kita milih untuk tidak berdoa dan kita milih dengan kekuatan kita sendiri lagi gitu. Salah. Dan pada akhirnya masalahnya gak kemana-mana. Iya betul. Atau malah lebih parah. Iya benar banget. Jadi I feel like yang tadi Anggi bilang itu ngingetin gue banget sih. Kayak kita benar-benar jangan pernah meremehkan si kekuatan doa tersebut ya. Betul. Lo dimana lo tahu si kekuatan doa itu benar-benar ternyata kuat banget gitu di dalam hidup lo? Banyak sih sebenarnya Kak. Salah satu contoh mungkin waktu itu baru lulus SMA, aku baru lulus SMA dan sejak aku SMA emang cita-citaku aku pengen jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi yang dikenal sama orang, punya banyak karya kayak gitu. Dan setelah lulus SMA aku mulai doa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen jadi penyanyi, mimpi aku pengen jadi penyanyi. Engkau tolong bantu aku untuk buka jalan-jalanku gitu. Dan setahun 2 tahun Tuhan belum jawab. Tuhan belum jawab dan ada titik di mana aku pengen berhenti berdoa gitu. Kayak capek gue doa-doa terus gak dijawab juga gitu mikirnya. Tapi ketika aku ingin berhenti berdoa, Tuhan tuh ada aja ngasih sesuatu yang bikin jadi kayak, hah gitu. That's good. Jadi ceritanya waktu itu aku udah mulai masuk kuliah semester 1, masih pandemi. Dan di saat itu aku udah kayak, apa gue gak usah jadi penyanyi ya? Kayaknya Tuhan gak ngizinin deh, gak ada jalan yang kebuka nih, kayaknya udah 2 tahun kayak gini. Tapi tiba-tiba waktu aku berpikir seperti itu, tidak lama kemudian ada DM masuk, ngajakin aku buat audisi. Aku langsung kayak, baru juga pengen berhenti berdoa, udah dateng yang begini. Langsung aku minta maaf sama Tuhan, kayak udah meremehkan dan udah menyalahkan Tuhan lah kenapa gak jawab doanya gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih, langsung idol lagi waktu itu. Jadi akhirnya aku kabarin ke papa mama, mereka juga seneng banget. Dan akhirnya sebelum aku kirim video ke idol, kita bertiga berdoa dulu, aku mama sama papa. Apa emang bener ini jalannya gitu. Dan ternyata Tuhan bilang iya, akhirnya kita kirim video dan akhirnya lolos di idol. Dan pada awalnya sebenarnya nggak berharap banyak Kak Daniel. Jadi kayak ya udah yang penting serahin aja semuanya sama Tuhan. Dan waktu itu aku waktu baru banget nyampe di Jakarta buat audisi juri, ketemu juri utama.
malamnya H-1 aku denger teman-teman aku semuanya latihan di hotel. Semuanya kayak waduh suaranya yang di sini begini, yang di sini begini, suaranya tinggi banget, bagus banget. Intimidating banget lah Iya kan, pokoknya. kayak stres langsung. Terus pada saat itu kan gak bisa komunikasi sama orang tua juga kan ya. Dan aku ketakutan banget waktu itu. Takut banget, bener-bener gelisah, hatinya deg-degan gitu. Dan pada saat itu aku tidak bisa mikirin hal lain kecuali berdoa. Wow. Waktu itu aku langsung berlutut, oh my god mau nangis. Kalau nginget. Aku berlutut pada saat itu dan aku bilang ke Tuhan aku gak sanggup gitu denger orang yang punya kemampuan lebih dari aku. Semuanya mereka punya keunikan yang keren-keren juga semuanya. Tapi aku ini pantas gak sih Tuhan untuk ada di sini gitu. Dan pada saat malam itu aku bener-bener dijamah sama Tuhan, bener-bener Tuhan sentuh banget hati aku. Dan setelah berdoa aku rasanya kayak dapet kekuatan yang baru gitu Kak Daniel. Aku tiba-tiba dapet keberanian dari Tuhan, sehingga aku kayak langsung pede, oke Anggi lu gak boleh bego, Tuhan ada di samping lu terus gitu. Langsung kayak aku bener-bener nangis di situ, aku minta tolong sama Tuhan. Dan pada keesokan harinya, pada saat aku mau masuk ke ruangan juri utama, aku udah dalam hati aku udah berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku tahu Tuhan selalu ada sama aku tahu aku mampu gitu. Dan pada saat itu aku gak berharap apa-apa, aku serahin semuanya sama Tuhan dan ternyata masuk di situ. Dapat golden ticket ya. Dapat golden ticket waktu itu 5 yes. Iya. Dan langsung aku bersyukur banget sama Tuhan, kayak Tuhan thank you banget engkau udah sertai aku sampai saat ini gitu. Dan itu benar-benar jadi kesaksian yang mungkin gak pernah aku lupain sampai kapanpun ya. Karena di saat orang memilih untuk latihan, aku memilih untuk berdoa sama Tuhan gitu. Ya. Begitulah. It's very intimidating sih. Maksudnya ini bagi kalian sendiri mungkin yang belum pernah ada di backstage-nya Indonesian Idol. Khususnya di bagian lagi audisi atau eliminasi gitu ya. Itu jadi sempet lah kayak gue aja sempet kepikiran gitu ya. Kayak kalau misalnya gue jadi penyanyi mungkin gue bakal sampai mana ya kayak gitu kan. Tapi begitu ngedenger mereka nyanyi, forget it. Mereka nyanyi keriting-keriting gitu, you know, yang benar-benar suaranya tinggi banget. Suara cowoknya juga bagus-bagus banget semuanya. Dan gue yang kayak forget it, udah Nil, lo jadi MC aja kayak gitu. It's very intimidating. Dan belum lagi sangat keras banget juga di eliminasi tersebut gitu. Tidur juga kurang. Betul. Dan itu benar-benar capek banget. Dan ketika lagi diintimidasi tersebut, pasti sering banget lah kepikiran di otak kita, apakah gue bisa, apakah gue layak. Betul. Dan muncul ketakutan, makin gak bisa tidur, makin stres, dan biasanya banyak banget tuh kontestan yang sebenarnya suaranya bagus sekali tapi gugur. Sering banget Karena gue lihat. Stres mungkin ya. Karena stres. Sekarang akhirnya suaranya hilang. Ya betul. Yang Banyak kayak gitu. Anggi bilang, maksudnya kayak mereka latihan terus. Latihan. Pas begitu udah masuk ke juri utamanya, suaranya hilang. Iya, sayang ya kesempatannya jadinya. Gara-gara saking stres, saking frustasi, saking ketakutan. Nah, tapi yang Anggi lakukan justru malah berdoa. Dan ketika berdoa, lu kayak diingetin lagi ya, kalau misalnya lu gak sendirian. Yes, betul. Lu kayak udah mendapatkan, gak peduli deh 5 yes dari juri, tapi lu udah mendapatkan 3 yes. Karena dari bokap, nyokap sama Anggi, Tuhan udah taruh tuh di 3 hatinya gitu. Yes. Iya gak sih? Untuk masuk ke Indonesian Idol gitu. Betul. Which is amazing. Amazing. Tapi gue penasaran deh. Taunya dari mana? You know, kayak tadi kan Anggi sempat bilang gitu ya, udah dapat doa dulu sama bokap nyokap, dan kayaknya Tuhan udah bilang yes. Tapi taunya dari mana? Apakah itu bukan ego kita yang, wah akhirnya gue bisa terkenal juga nih dan gue pengen nyanyi, you know, taunya dari mana? Taunya dari hati tuh kayak ada yang ngomong, ayo jalan gitu. Begitu juga dengan papa dan mama. Mereka kayak adalah kejadian-kejadian maksudnya yang mengisyaratkan untuk ya udah jalan aja gitu. Ini rencanaku kata Tuhan.
Wow. Dan memang aku berpikir pada saat itu kalau memang ini rencana Tuhan, pasti semuanya akan lancar-lancar aja. Semuanya akan ada aja pokoknya jalannya. Tapi kalau bukan rencana Tuhan, pasti ada aja cara Tuhan untuk menutup jalan tersebut gitu. But let's go back to pas lagi jam-jaman spektakuler gitu. How was that like? Pengalamannya sendiri? Stres. Stres. What happened? Banget. Dari aku audisi, orang tuh udah taruh high expectation ke aku. Mereka udah kayak, oh Anggi bisa gini nih, Anggi bisa gini. Tapi ternyata di spekta gak bisa. Jadi di spekta 3 waktu itu aku mulai ngerasa, ini gak pantas nih, mending keluar deh. Iya, jadi ketika aku keluar menjadi juara 3, sama sekali tidak ada penyesalan dalam diri aku.